kabar? Semoga sehat-sehat ya. Dan buat healthyzen yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Jangan lupa konsumsi makanan sehat dan bergizi plus vitamin. Saya Nadia Laidrus, dokter jaga kamu kali ini di Dear Doctor. Seperti biasa nih, tugas dokter jaga di Dear Doctor bakal menjawab pertanyaan healthyzen seputar kesehatan dan COVID-19. Soal vaksin, protokol kesehatan, sampai resep hidup sehat. Dan buat healthyzen yang punya pertanyaan belum terjawab atau masih ganjel nih, kirim aja ke Instagram atau Twitter di FMB9 karena nanti akan dijawab sama dokter jaga berikutnya. Oke, waktunya saya bertugas. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih dari @alia. Dear Doctor, PPKM diperpanjang nih, pandemi juga nggak ada kejelasannya. Sekolah ada yang tatap muka, ada yang full online. Saya jadi ragu nih, apakah sebaiknya anak saya ini jangan sekolah dulu? Atau kalau sekolah gimana cara mengantisipasi agar anak saya nggak tertular COVID-19? Kan anak saya masih belum divaksin nih, masih di bawah 12 tahun umurnya. Nah, buat ibu nih yang nanya ini, jadi memang di saat ini kita tahu ya bahwa kasus anak itu kalau di Indonesia itu cukup tinggi. Dan anak-anak itu nggak kebal COVID-19 loh, anak-anak tuh juga bisa terpapar COVID-19. Makanya kita perlu ajarkan anak perilaku hidup bersih, yaitu sering cuci tangan pakai sabun dan dengan air mengalir. Juga ajarkan untuk memakai cairan pembersih berbahan alkohol 60%. Anak-anak juga bisa kok mulai diajarkan untuk prokes menggunakan masker ya. Dan juga kita ajarkan nih etika batuk, yaitu menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan siku terlipat ya. Udah tahu kan kayak gini tuh. Terus juga setelah itu tisunya langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Nah, juga ajarkan untuk anak-anak hindari menyentuh mata, mulut, hidung saat tangan itu belum dicuci pakai sabun. Nah, supaya apa? Supaya anak kita terhindar dari virus, salah satunya COVID-19. Lalu berikutnya ada yang tanya juga nih, apakah virus corona varian baru yang jenis Delta itu bisa mempengaruhi anak-anak atau ibu hamil? Lalu seperti apa nih gejala atau tanda-tandanya kalau tertular? Nah, itu adalah pertanyaan dari @roma_story. Memang buat saat ini itu tidak ada gejala yang spesifik ya untuk varian baru, varian Delta ini. Dan kita juga belum memperoleh pengetahuan yang cukup tentang gimana virus itu bisa mempengaruhi anak-anak atau ibu hamil. Yang kita tahu siapapun dan dari semua kelompok usia itu bisa terinfeksi oleh virus ini. Nah, anak-anak itu memang kalau kita lihat sejauh ini lebih banyak yang gejalanya itu cenderung lebih ringan dibandingkan orang-orang dewasa atau lansia ya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau anak-anak itu bisa menjadi gejala berat. Makanya kita itu perlu benar-benar menjaga anak-anak dan juga ibu hamil. Karena sejauh ini kebanyakan kasus ibu hamil itu justru kondisinya itu lebih buruk dibandingkan dengan ibu seusianya yang tidak hamil gitu. Makanya kita harus mengingatkan ibu hamil itu agar ekstra waspada terhadap virus ini. Dan juga sudah disarankan untuk melakukan vaksinasi. Tapi kalau ibu hamil sekarang masih galau nih, masih bingung, boleh loh konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Masih tentang anak-anak nih, @lucy_trianti bertanya, Dear Doctor, gimana caranya saya mau imunisasi anak saya? Lagi pandemi gini saya takut nih dok. Nah, ibu-ibu sekalian, kita tuh memang harus memastikan anak kita itu mendapatkan imunisasi yang lengkap ya. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Nggak hanya virus COVID-19 yang kita hindari, tapi juga virus-virus yang lain. Apalagi kita tahu kalau anak-anak itu belum memiliki imunitas yang baik. Makanya pentingnya kita itu memberikan anak kita itu imunisasi yang lengkap. Supaya ya dia terus-terusan sehat gitu. Tapi gimana nih cara memastikan supaya resiko anak tertular COVID-19 itu minimal? Nah, yang pertama buatlah dulu nih janji temu untuk kunjungan imunisasi supaya waktu kunjungan itu kepadatan pengunjungnya di fasilitas kesehatan di tempat pelayanan imunisasi itu bisa diatur dengan baik. Jadi nggak terlalu padat gitu ya. Dan juga memisahkan area dan waktu kunjungan dari anak sehat dan pengunjung lain yang sedang sakit. Jadi anak-anak yang datang untuk imunisasi dan yang sakit itu dipisahkan di tempat dan waktunya.
Dan juga jangan lupa untuk catat waktu imunisasi yang diberikan dan dijadwalkan di kunjungan imunisasi berikutnya. Karena sebenarnya imunisasi di saat pandemi ini bisa dilakukan dengan cara kombinasi, yaitu beberapa imunisasi itu bisa dilakukan dalam satu waktu begitu. Oke, lanjut nih. Dear Doctor, daerah saya masih zona merah nih. Apakah imunisasi anak saya dapat ditunda? Dari @3_Samto. Nah, pertanyaan ini masih nyambung ya sama pertanyaan Lucy tadi. Jadi, imunisasi itu memang sebaiknya tetap diupayakan lengkap sesuai usia. Nah, sebaiknya mengikuti jadwal imunisasi sesuai dari rekomendasi yang berlaku. Yaitu, apa aja nih imunisasinya? Kita tahu ya, dari hepatitis B0 ya, itu pada saat lahir. Kemudian ada BCG untuk mencegah TBC, kemudian polio yang ke-0 untuk mencegah penyakit polio, terus juga ada DTP, HIV, hepatitis B1, itu semua harus diberikan sesuai jadwal supaya anak kita itu tetap terlindungi dari berbagai penyakit. Terus kalau ragu nih pengen nunda, nah kalian tuh memang sebaiknya konsultasi kepada dokter atau petugas di fasilitas kesehatan. Karena sebenarnya penundaan ini masih bisa dilakukan hingga 2 minggu yang bisa adalah waktu yang masih bisa ditoleransi. Oh iya, untuk sekarang ini ada beberapa fasilitas untuk melakukan imunisasi anak seperti home care service atau juga sekarang udah dapat fasilitas seperti drive-thru yang itu memang cenderung lebih aman ya untuk anak-anak kita. Oke, nggak kerasa nih waktu jaga saya udah selesai, tapi jangan khawatir. Untuk pertanyaan yang belum dibacain akan dijawab oleh dokter jaga berikutnya di episode Dear Doctor lainnya. Tetap semangat dan sehat-sehat terus, tetap taati protokol kesehatan, jangan kasih kendor. Dan juga lakukan vaksinasi. Salam sehat, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Saya Nadia Alaidrus, we share cause we care and see ya. Acara ini dipersembahkan oleh